على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mengistimewakan kita dengan salah satu di antara kenikmatan-kenikmatannya yang paling berharga. Allah Subhanahu wa taala berkenan menyibukkan kita dengan hal-hal yang bermanfaat bagi dunia kita maupun akhirat kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pun berkenan membuat kita istiqomah di atas Islam dan sunnah. Kemudian ikhwah sekalian, tentunya kita tidak lupa berharap agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam itu tersampaikan juga kepada seluruh pengikut beliau, baik dari kalangan keluarga, sahabat maupun kaum muslimin yang lainnya yang setia mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat. Baik ikhwan sekalian, malam hari ini kita masuk ke hadis keberapa? 14 ya. Hadis ke-14 ini juga tergolong hadis yang cukup pendek. Dan hadis yang akan kita bahas ini hadis yang kata Imam Nawawi bersumber dari sahabat yang mulia yang bernama Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Dan nama beliau sudah sering sekali kita dengar ya. Kita sudah sering mendengar nama besar beliau. Seorang sahabat yang mulia yang nyaris tidak ada satupun bahasan ilmu agama kecuali apa? Kecuali beliau juga turut andil dalam memberikan penjelasan atau penafsiran mengenai ayat-ayatnya. Baik, ikhwan sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang mulia. Pertanyaannya, siapa yang masih ingat beberapa fadilah atau keunggulan beliau dibandingkan dengan sahabat yang lainnya? Ini sudah siap belum? Sudah siap kajian belum ini? Ada yang masih sibuk makan ya, belum siap kajian. Baik, ikhwan sekalian, siapa yang bisa menyebutkan di antara keutamaan yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud? Masih ingat kira-kira? Ada yang pernah nyata? Lupa sudah berarti ya? Lupa. Baik, kalau lupa berarti ya saya ingatkan. Yang pertama, di antara yang membuat beliau spesial, beliau ini adalah salah satu di antara orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Ya. Bahkan Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan atau para ulama yang lain juga menyebutkan bahwasanya beliau ini adalah orang keenam dari kalangan laki-laki yang masuk Islam. Nah, makanya ada athar atau riwayat dari Ibnu Hibban, beliau mengatakan, laqad ra'aituni sadisa sittah. Saya, sepengetahuan saya, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah orang keenam dari 6 orang. Ma'ala dhahril ardi muslimun ghairuna, yang mana tidak ada satupun di permukaan bumi ini seorang muslim pun selain kami. Berarti beliau ini salah satu dari 6 orang yang pertama-tama masuk Islam.
Nah, baik. Selain itu juga ikhwah sekalian, di antara yang pernah kita sampaikan juga, beliau ini Masya Allah orang yang bukan hanya semangat menuntut ilmu, tapi juga semangat dalam menampakkan ilmu. Makanya apa? Tidak heran, beliau adalah orang pertama, tentunya setelah Nabi SAW, yang berani menjaharkan bacaan Al-Quran di kota Makkah. Jadi tatkala orang-orang masih takut dengan gangguan orang-orang musyrik, ya, beliau ini Masya Allah berani untuk memperdengarkan Al-Quran kepada orang-orang musyrik di sekitar Ka'bah, ya, di kota Makkah. Terang-terangan beliau baca Al-Quran dengan jelas. Akhirnya, ya, kata sebagian ahli sejarah, beliau pun mendapatkan gangguan atau cobaan dari mereka. Nah, kita Pak, ya, kadang cuma menampakkan, ya, jenggot, yang apa? Ya, subhanallah, tidak seberapa besar gangguannya dibandingkan dengan penderitaan yang dialami Nabi atau para sahabatnya. Tapi kadang ragu-ragu, akhirnya kepikiran apa? Potong enggak, gitu ya Pak ya. Ya. Atau mungkin ya hendak bertakwa kepada Allah dengan memakai celana di atas mata kaki. Masih mikir, potong enggak, lipat aja lah, gitu kan. Demikian, itu tanda apa? Lemahnya kita dalam keistiqomahan, lemahnya kita dalam tekad kita untuk mengamalkan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti itu tugas kita, belajar dari beliau. Ya, ingat, gangguan orang kepada kita dalam melaksanakan salah satu ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kaum muslimin itu tidak seberat yang ditanggung oleh kaum muslimin di awal-awal, ya, yang mereka rasakan dari orang-orang musyrik. Demikian. Jadi jangan, ya, merasa sudah begitu berat gangguan yang akan diterima. Kebanyakan itu hanya was-was setan kepada kita. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana kita singgung tadi, beliau ini adalah salah satu sahabat yang awal-awal masuk Islam. Berarti beliau ini pernah merasakan fase di mana kiblat masih belum mengarah ke Ka'bah. Berarti apa? Beliau ini salah satu sahabat yang merasakan sholat kedua kiblat. Alias apa dulunya sebelum ke Ka'bah? Kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Ya, demikian. Selain itu juga di antara keistimewaan beliau sebagai tanda betapa taatnya beliau kepada Allah dan Rasulnya, sehingga rela meninggalkan kampung halamannya. Beliau pun sampai ikut 2 kali hijrah. Entah hijrah yang pertama ke kota Habasyah, nurut saja, rela meninggalkan harta dan keluarga, mungkin juga apa? Kampung halamannya demi menyelamatkan agama. Pindahlah beliau dengan perintah Rasulullah ke Habasyah. Kemudian tatkala Nabi hijrah ke kota Madinah, beliau pun hijrah ke sana. Nah, jadi beliau adalah salah satu sahabat yang ikut 2 kali hijrah. Antum berapa kali hijrah, Pak? Berapa kali? Sekali. Iya, hijrah dari apa? Masa lalu yang abu-abu, ya, kepada cahaya, insyaallah. Ya, semoga kita istiqomah, ya.
sampai akhir hayat kita atau nanti sampai masuk surga. Amin. Bentar ya, meler. Baik, ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang begitu istimewa juga dari beliau, sehingga ini juga menjadi salah satu jalur kenapa beliau banyak ilmunya adalah apa? Beliau adalah salah satu sahabat yang turut melayani kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, melayani Rasul. Rasul perlu sendal, beliau siapkan. Rasul perlu air, beliau ambilkan. Masya Allah. Ya. Jadi para sahabat yang seperti ini akhirnya apa? Dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian banyak ilmunya, banyak tahu tentang pengamalan Nabi dan juga sabdanya. Ya. Bahkan tatkala, tentu masih ingat ya, Abu Musa al-Ash'ari datang dari kota Yaman. Saat beliau datang ke Madinah, ya, beliau dapati Abdullah bin Mas'ud ini biasa keluar masuk rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya oleh Abu Musa dikira beliau ini salah satu keluarganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal bukan. Ya, jadi memang beliau ini spesial, diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melayani kehidupan beliau dan juga apa? Keluar masuk rumah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, beliau juga Masya Allah ya, bukan cuman siap melayani Nabi, tapi juga siap mati. Makanya perang Badar beliau ikut, perang-perang bersama Nabi pun beliau ikut semuanya, kata sebagian ahlul ilmi. Nah, ikhwan sekalian, ternyata selain apa yang kita sebutkan tadi, beliau ini juga luar biasa ya dalam sisi bacaan Al-Qur'annya. Bukan cuma bacaannya, nanti insya Allah akan kita singgung tentang pengetahuan beliau mengenai Al-Quran. Kalau tentang bacaannya ini diakui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan hanya diakui, bahkan Nabi itu pernah minta agar Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran dan Rasulullah mendengarkan. Masya Allah ya. Kalau misalkan Ustaz Haikal datang, coba antum bacakan Al-Qurannya. Masya Allah, pengen nyimak bacaan Al-Quran dari antum, ya, itu aja rasanya sudah spesial, ya. Apalagi dianggap Masya Allah ya bacaannya lebih tepat misalkan dibandingkan dengan beliau misalkan, maka apa? Wah, ini tentunya sebuah keunggulan. Nah, yang jelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan pernah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra' alai, wahai Abdullah, tolong bacakan buat saya, tolong bacakan Al-Quran untuk saya." Ya, beliau pun mengatakan, "Aqra'u alaika wa alaika unzil." Wahai Rasulullah, loh, kok saya yang bacakan? Kan gitu. Bukankah Al-Quran ini justru diturunkan kepada engkau? Kata Nabi SAW, "Fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Saya sedang ingin mendengar Al-Quran dari selainku. Demikian. Akhirnya apa? Beliau membaca surat An-Nisa sampai tatkala tiba bacaannya di firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Maka wahai Muhammad, di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, coba renungkan bagaimana tatkala nanti kami mendatangkan setiap saksi bagi masing-masing umat,
kemudian kami datangkan engkau sebagai saksi bagi mereka semua. Akhirnya apa? Beliau berhenti, ya. Beliau berhenti karena apa? Melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam matanya berlinang air mata, ya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Nah, jadi ternyata ibadah baca Al-Quran itu nggak mesti, atau beribadah dengan Al-Quran itu tidak selalu dengan membacanya saja. Terlebih lagi kita kalau bacaan kita belum bagus, belum tepat, maka di antara caranya adalah dengan menyimak bacaan yang tepat, ya. Kalau Nabi tentunya tahu bacaan yang tepat, ya. Tapi ini kembali lagi membahas apa? Kita. Kalau kita misalkan belum bisa baca dengan tepat, di antara cara belajar dan juga supaya bisa menikmati bacaan Al-Quran dengan lebih nyaman, maka apa? Itu pun salah satu ibadah dengan cara kita menyimak bacaan orang yang lainnya. Alhamdulillah, sekarang murotal banyak, rekaman-rekaman Al-Quran banyak, tapi jangan lupa ya, diusahakan nyari yang ada terjemahannya. Ya, supaya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, jadi beliau menyimak sekaligus mentadaburi, ya. Jangan sampai kita ini cuma pengen nyari nada ngajinya saja. Jangan sampai kita apa? Sekedar menikmati nada atau suara orang yang ngaji saja, tanpa mengagumi indahnya apa yang dia baca, yakni ayat-ayat Allah, tanpa berusaha merenungi apa yang sedang dia baca. Demikian, ya. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Makanya ya, Nabi itu juga nggak heran kalau sampai memerintahkan kaum muslimin yang lain untuk mengambil Al-Quran dari beliau, ya. Dalam hadis dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sallahu ay yaqta al-Qur'ana ghaddan kama unzil." Siapa saja yang hendak bisa membaca Al-Quran sebagaimana persis diturunkannya, falyaqra'hu min ibni ummi abd, maka hendaklah dia belajar membacanya dari siapa? Ibnu Ummi Abd. Ibnu Ummi Abd ini kunyahnya Abdullah bin Mas'ud. Demikian, ya. Baik, hadis ini riwayat Imam Ahmad. Lanjut. Nah, tadi sudah kita singgung bahwasanya beliau ini masya Allah ilmunya tentang Al-Quran itu tidak diragukan lagi. Makanya kita tahu ya, Abdullah bin Mas'ud dulu pernah mengatakan, walladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali dia, kecuali Allah. Ma nazalat ayatun min kitabillah, tidak ada satupun ayat dari kitab Allah turun, illa wa ana a'lamu fima nazalat, kecuali saya tahu betul di mana. Kecuali saya tahu betul, ya, mengenai apa ayat itu diturunkan. Antum tahu? Antum tahu nggak kira-kira? Satu ayat aja mungkin tahu nggak? Misalkan baca surat ini, ya, sebagaimana kita singgung misalkan tentang Abdullah bin Abbas, ya, tatkala beliau diundang siapa? Umar bin Khattab ikut musyawarah bersama para sahabat senior. Para sahabat senior yang ikut perang Badar ini pada heran, kenapa Umar ngajakin Abdullah bin Abbas? Padahal kata mereka, kami punya anak seumuran dia. Kenapa dia dilibatkan ikut musyawarah? Ya, akhirnya Umar bin Khattab mengingatkan mereka tentang ilmu Abdullah bin Abbas mengenai tafsir Al-Quran. Tatkala beliau membacakan surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, dan seterusnya sampai selesai, kira-kira apa yang antum pikirkan? Para sahabat senior pun bilang apa?
Oh, kalau Allah berikan kita pertolongan dan kemenangan, kemudian orang berbondong-bondong masuk Islam pada dapat hidayah, maka apa? Kita harus bertasbih memuji Allah dan memohon ampun kepadanya. Itu saja. Ya, ternyata kalau Abdullah bin Abbas, beliau tahu apa? Bahwasanya ini adalah berita dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai dekatnya waktu wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh saja. Ya. Dan tentunya kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan beliau. Ya. Kata beliau tadi apa? Masya Allah. Dalam hadis riwayat Muslim ini, ya, tidak ada satupun ayat dari kitabullah diturunkan kecuali beliau tahu ini tentang apa. Ya. Ayat ini sedang membicarakan tentang apa? Wa aina nazalat, dan di mana itu tempatnya turun dulu, ya. Di mana Allah menurunkan ayat tersebut, tahu beliau. Kalau kita mah tahunya apa? Kuliner yang nyaman di mana? Nah, itu tahu kita. Mungkin. Ya. Tapi kalau beliau radhiyallahu taala anhu tahunya apa? Masya Allah, di mana setiap ayat diturunkan, beliau tahu tempatnya. Bahkan meskipun demikian jemaah, beliau semangatnya dalam belajar itu nggak main-main. Kata beliau, walau a'lamu makana ahadin a'lamu bi kitabillahi minni tanalu al-mataya la'ataituhu. Kalaulah misalkan ada orang lain yang punya ilmu tentang hal tersebut yang tentunya tidak beliau tahu, selama itu masih bisa ditempuh dengan perjalanan, niscaya aku akan mendatanginya. Itu semangat beliau dalam menuntut ilmu. Ya, demikian. Sekarang kita punya mobil pun, punya sepeda motor pun masih mikir-mikir. Ya, sedangkan beliau yang jalan kaki atau naik unta atau keledai. Tapi semangatnya, meskipun beliau seorang yang alim, beliau tidak pernah menyombongkan diri dan terus merasa perlu ilmu. Makanya beliau katakan, kalau ada orang siapapun itu selama perjalanan masih bisa ditempuh, dia tahu tentang ilmu Al-Quran ini yang aku tidak tahu, niscaya aku akan tetap berusaha untuk mendatanginya. Nah, ya, itu diantara yang bisa kita tiru dari beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian, ya, mungkin beliau ini nggak segemuk kita, jemaah. Nah, kita kan masih ingat ya, kisah tatkala beliau diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk naik ke atas pohon. Ya, disebutkan Imam Zahabi dan juga yang lainnya. Ya, beliau pernah disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas pohon. Atas untuk hajat apa saya nggak tahu. Ya, yang jelas beliau melayani Nabi dan selalu siap disuruh apapun untuk, ya, beliau lakukan. Beliau naik ke atas dan akhirnya apa? Ya, namanya orang naik ke atas, betisnya ini, ya, kelihatan oleh para sahabat yang lain. Kemudian apa? Ditertawakannya oleh mereka. Karena apa? Kecil, kurus, mungkin yang kelihatan cuman macam tulang dan kulitnya. Ya, ditertawakan oleh yang lainnya. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur mereka, "Ma tadhakun? Kalian menertawakan apa?" Ya, ini peringatan buat kita ini, yang kadang seringnya cuman lihat fisiknya saja. Ya, padahal bisa jadi fisiknya memang biasa-biasa saja, tapi lebih takwa di sisi Allah. Bisa jadi fisiknya mungkin, ya subhanallah, kurus, nggak segemuk kita, atau gemuk, nggak sekurus kita. Ya, atau mungkin warna kulitnya dan lain sebagainya. Tapi apa? Kita subhanallah kadang cinta dan bencinya, suka dan tidaknya, persahabatan kita, akrab dan tidaknya, kadang apa? Sekedar dipatok dengan fisiknya bagaimana. Ini subhanallah, ya. Di antara pelajaran yang harus kita ingat, Nabi menegur para sahabat yang menertawakannya tadi. Kenapa kalian tertawa? Apa yang membuat kalian tertawa?
la rijlu 'abdillahi athqalu fil mizan yaumal qiyamati min Uhud. Ya. Itu kakinya Abdullah bin Mas'ud. Nanti kalau ditimbang di mizan Allah pada hari kiamat akan lebih berat dibandingkan dengan gunung Uhud. Akan lebih berat dibandingkan dengan gunung Uhud. Nah, coba timbang kaki antum. Ya. Nanti seperti apa ya, kawan? Baik, ala kulli hal. Ya. Kita manfaatkan kaki kita untuk ketaatan insyaallah. Baik. Nah, ikhwah sekalian, sebenarnya ada sebuah kisah yang tentunya mengingatkan kita tentang akhlak yang mulia yang dimiliki oleh beliau radhiyallahu taala. Kapan itu? Tatkala beliau masih kecil, ya, atau masih ya dalam kondisi belum melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dahulu seperti anak-anak muda, ya, di kalangan bangsa Arab. Kerjanya apa, Pak? Gembala kambing atau ngurus unta. Dan Rasulullah juga sama, ya, demikian. Abdullah bin Mas'ud pun sama. Suatu hari Rasulullah dan Abu Bakar datang menghampirinya. Mereka bertanya, atau Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, ya wahai ghulam, nah, ada susu tidak? Maksudnya apa? Ini umum, biasa di adat kebiasaan orang-orang Arab. Kalau misalkan ada yang menempuh perjalanan, kemudian mereka ketemu sama orang yang menggembalakan ternak, mereka biasanya apa? Datang minta tolong, minta minum. Ya, demikian di antara kebiasaan mereka, dan mereka nggak bakhil kalau itu punya sendiri. Kata Abdullah bin Mas'ud, iya, tapi ini musta'man. Saya ini posisinya bukan pemilik kambing. Saya ini orang yang diamanahi. Alias apa? Mohon maaf, ini bukan punya saya. Masya Allah. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya minta agar beliau ditunjukkan kambing betina yang belum masuk usia kawin. Ya, namanya belum masuk usia kawin, ya belum menghasilkan susu. Kemudian akhirnya apa? Sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperahlah darinya. Ya, ternyata keluar susunya. Yang jelas intinya tadi apa? Beliau Masya Allah orang yang terpercaya sejak dahulunya, sejak kecil sudah terdidik sebagai anak yang berakhlak mulia, yang jujur dan amanah. Ya, ini diantara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Dengan izin Allah akhirnya apa? Kambing yang mestinya belum kawin itu bisa menghasilkan susu. Ya, padahal yang jelas ya tentunya kalau sudah fase hendak punya anak itu baru bisa diperah susunya, kan gitu ya. Demikian. Kemudian ya beliau menyaksikannya tatkala mereka sudah minum, ya Rasulullah pun memerintahkan agar normal kembali susunya, ya berhenti untuk mengalir. Dan kemudian apa? Ya beliau pun melanjutkan perjalanannya, ya. Tapi sebelum itu Masya Allah, memang beliau anaknya semangat belajar, ya. Beliau mengatakan alimni min hadzal kalam. Beliau minta diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Dan diantara isyarat yang penting bagi kita, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud, innaka ghulamun mu'allam. Wahai nak, sesungguhnya engkau adalah anak yang terdidik. Anak yang terdidik berarti apa? Isyarat nih Pak buat orang tua semua nih. Ya, orang tuanya ngajarin anaknya seperti apa? Karakter anak itu adalah hasil didikan dari orang tuanya. Ya, demikian. Makanya nggak heran kalau masyarakat itu lihat, wih, ini bocah anak siapa sih? Kalau jengkel kepadanya. Yang ditanyakan namanya bapaknya siapa? Yang ditanyakan siapanya? Mamanya siapa? Karena jelas yang ditampakkan adalah hasil didikan orang tuanya. Nah, jadi beliau terdidik untuk jujur, amanah, bahkan rajin, semangat untuk menuntut
ilmu. Ya, demikian. Termasuk juga ya beliau diajari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk ke hadisnya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah bersabda, la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang laki-laki muslim. Tidak halal darah seorang laki-laki muslim. Berarti kalau perempuan halal, Pak? Enggak juga, ya? Enggak juga. Jadi apa? Memang kadang di dalam dalil itu disebutkan ya seakan-akan berkaitan dengan laki-laki saja. Akan tetapi apa? Akan tetapi kata para ulama sudah menjelaskan ya bahwasanya hukumnya juga umum mencakup para wanita kecuali jika ada dalil khusus. Demikian. Nah, darahnya orang muslim itu tidak halal untuk diapakan? Ditumpahkan apa diminum, Mbak? Ditumpahkan, oke. Ya, alhamdulillah langsung paham. Ya. Jadi yang dimaksudkan tidak halal di sini bukan tidak halal untuk diminum, tidak halal untuk dimakan. Memang nggak halal ya, Pak. Tapi apa? Ya ini kasus yang sangat jarang ya, kecuali orang-orang yang mengalami kelainan jiwa atau orang-orang yang aneh-aneh ya. Yang naudzubillah, alhamdulillah guys, sekarang nggak ada lagi kasus kanibal. Kalau beberapa tahun yang lalu ada kasus demikian ya, naudzubillah. Baik, nggak halal darahnya seorang muslim untuk ditumpahkan ya, kecuali illa bi ihda thalath, kecuali sebab 3 hal ya, atau kecuali dengan sebab salah satu dari 3 hal ini. Apa yang pertama? As-sayyibuz zani. Yang pertama, sayyib zani. Apa artinya sayyib? Sayyib itu biasanya apa diterjemahinnya? Janda. Tapi di sini bukan ya. Sayyib di sini itu adalah, mohon maaf ya, setiap orang yang telah melakukan hubungan suami istri dengan pernikahan yang sah, baik itu masih berpasangan atau sudah ditinggal pasangannya. Jelas? Apa tadi Pak bahasa Arab? Sayyib. Jadi ada 3 hal yang mana Pak menjadi pengecualian tentang haramnya darah muslim ditumpahkan. Ya. Yang pertama adalah sayyib zani, alias kalau sederhananya Pak, zina muhson. Zina muhson. Ya. Jadi muhson di sini kurang lebih mewakili kata sayyib tadi. Sedangkan sayyib tadi artinya apa? Setiap orang yang telah melakukan hubungan suami istri, sudah dicatat, dengan pernikahan yang sah, baik itu masih berpasangan atau sudah pisah. Dari sini nanti paham kita Pak rincian hukumnya. Jadi Pak, yang dirajam itu siapa? Pezina yang sudah menikah dan sudah, mohon maaf, bersenggama. Ya, sudah melakukan hubungan suami istri. Berarti kalau misalkan ada seorang wanita, dia baru menikah, kemudian, naudzubillah, ini nggak pasti wanita ya, ada laki-laki maupun perempuan baru nikah, belum sempat hubungan suami istri,
tapi ternyata qadarullah malah berzina, maka mereka tidak tergolong yang muhsan, tidak tergolong orang yang harus dirajam sampai meninggal karena zinanya. Karena apa tadi Bang? Karena dia belum melakukan hubungan suami istri sama sekali. Makanya ini definisinya penting tadi nggih. Yang namanya muhsan atau sayyib tadi maksudnya siapa? Setiap orang yang sudah melakukan hubungan suami istri dengan pernikahan yang sah. Pernikahannya sah nggih? Bukan apa? Zina. Ya, jadi kalau misalkan pernah zina sebelumnya zina lagi belum nikah, ya, dia apa? Hukumannya tetap sebagaimana seorang gadis atau perjaka. Nah, kemudian apa? Lanjutannya tadi, baik dia masih berpasangan atau sudah pisah. Berarti Pak, kalau misalkan ada seorang laki-laki duda, kemudian dia berzina, maka apa hukumnya? Dicambuk apa dirajam? Dirajam. Demikian pula janda. Syaratnya apa tadi? Benar-benar sudah pernah mengalami hubungan suami istri. Kenapa kata para ulama? Karena memang Allah sudah karuniakan kepada dia kenikmatan yang halal dengan pernikahan. Tapi ternyata dia bukannya mensyukuri nikmat tersebut, malah dia ya cari jalan-jalan yang haram. Baik jamaah sekalian, antum kalau disuruh nyebutin dalil haramnya zina bisa lah, hafal semua ya. Dalam surat Al-Isra kan Allah sebutkan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Larangannya itu Pak bukan sekedar jangan lakukan, kan gitu ya. Tapi apa? Jangan dekati. Dekat-dekat aja nggak boleh. Cari sebab sehingga kita apa? Sadar nggak sadar nanti terjerumus ke dalamnya saja nggak boleh. Ya, la taqrabu, jangan dekati az-zina, perzinaan. Ya. Karena itu apa? Innahu kana fahishatu wa sa'a sabila. Itu tindakan yang keji, tindakan yang tercela dan jalan atau cara yang buruk. Demikian. Ya, makanya apa? Nikah kalau sudah mampu nikah, kalau belum mampu nikah ya banyak-banyak puasa. Baik, lanjut. Atau misalkan dalil yang sudah pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, kan gitu ya. Tidaklah seorang pezina itu, Pak, ya, tatkala dia sedang melakukan zina itu dia beriman, tidak. Tinggal pokok imannya saja. Ya. Dia memang masih muslim, Pak. Tapi apa? Kata Nabi dalam hadis yang lain, idza zana ar-rajulu kharaja minhu al-iman kana 'alaihi kadhullah. Kalau seseorang itu melakukan zina, Pak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu seakan-akan pergi meninggalkannya. Seperti awan atau gampangnya payung lah yang berada di atasnya. Kemudian ya, faidan qata'a raja'a ilaihi iman. Kalau dia sudah berhenti darinya, sudah enggak melakukan perzinaan lagi, itu imannya seakan-akan turun kembali kepadanya. Jadi iman yang sempurna enggak mungkin ya membuat seseorang atau membiarkan seseorang sampai melakukan zina. Alias pelaku zina itu tidak mungkin dikategorikan sebagai orang beriman yang imannya sempurna, tapi masih muslim enggak? Muslim. Jangan kayak orang-orang Khawarij, Kalau orang-orang Khawarij ya sudah, pelaku dosa besar otomatis kafir. Ya. Demikian. Itu bedanya Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Nah, baik.
Kalau dalam hadis dari Bukhari juga ya disebutkan atau disinggung secara ringkas, zina itu salah satu sebab azab kubur dan juga di dalam neraka. Pertanyaan berikutnya, kalau misalkan yang zina itu apa? Perjaka atau gadis, maka apa hukumannya? Dicambuk. Cambuk berapa kali? 9 diskon ya. Ya. Jadi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jaldu mi'ah wa taghibu an. Ya. Dalam salah satu hadis disebutkan Nabi bersabda, ya, kalau seorang gadis atau seorang perjaka, ya, perawan atau perjaka, mereka belum menikah, belum pernah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah, kemudian berzina, maka hukumannya dicambuk 100 kali. Itu Pak, pencambukannya juga di hadapan umum, bukan sembunyi, ya. Tapi yang aneh sekarang Pak ya, sebagaimana kita singgung, subhanallah, karena mungkin ya efek dahulu hukum yang diterapkan orang-orang Belanda dahulu masih terus dipertahankan sampai akhirnya membawa dampak negatif kepada kita. Bukannya hukuman yang ditampakkan, malah apa? Tindak kriminal sekarang yang masya Allah direka ulang, diajarkan. Kan aneh Pak ya. Kalau di dalam Islam diajarkannya apa? Hukuman inilah yang ditampakkan di hadapan orang agar orang menyaksikan dan mereka takut serta jera darinya. Kapok beneran Pak. Sehingga apa? Tindak kriminal pasti berkurang. Tapi subhanallah sekarang media ini aneh ya Pak. Anehnya luar biasa. Justru apa? Yang ditampakkan, diberitakan itu reka ulang kejadiannya bagaimana secara detail. Orang yang hatinya busuk atau saat orang itu kehilangan imannya, subhanallah tinggal niru saja. Atau mungkin mikir, ini orang mestinya kurang ahli. Kalau lihat dia ahli beneran, kayak gini biar gak kena, kayak gini biar gak ketangkap, kan gitu. Ya, itulah yang subhanallah diberitakan, ditampakkan di hadapan masyarakat. Ya, nggak difilter, tapi hukumannya penjara sekian tahun, disembunyiin. Penjara udah diam aja di sana. Ya, kalau hukum Islam seperti ini Pak, benar-benar membuat efek jerah. Ya, tapi alhamdulillah itu bukan wewenang kita, okay? Jadi yang menanggung dosa kalau nggak diterapkan ya yang di atas itu, ya, yang punya jabatan itu. Kalau kita cuma bisa apa? Mengingatkan bahwasanya hukum yang terbaik adalah hukumnya Allah. Jadi kalau misalkan antum mau jabat, ya, tanggung sendiri, ya. Akibatnya kalau enggak berusaha memperjuangkan ajaran Islam. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya mungkin ya kita singgung, kapan atau syarat-syarat orang itu bisa disebut sebagai orang yang muhson kemudian layak untuk dirajam jika berzina. Mungkin dari definisinya tadi kita sudah dapat beberapa poin ya. Oke. Kalau dari definisinya tadi kita sudah dapat beberapa poin. Cuman kita tambahkan lagi kata para ulama, di antara syaratnya juga seseorang itu layak untuk dikategorikan muhson jika berzina dia dirajam. Yang pertama, dia merdeka. Dia merdeka, bukan hamba sahaya. Ya. Terlebih lagi kalau misalkan apa? Seorang laki-laki memiliki budak wanita, maka mereka pun dihalalkan oleh Allah bagi tuannya. Ya, ini khusus budak wanita, untuk majikannya. Dan nanti kalau punya anak, anaknya juga dinasabkan kepadanya, ya. Dan akhirnya nanti apa? Ibunya juga bisa merdeka. Nah, intinya apa? Kalau yang melakukan zina ini hamba saya, maka ada
berbeda secara umum dengan orang-orang yang merdeka. Ya, berbeda dengan orang-orang merdeka. Itu syarat pertama. Kemudian yang kedua apa tadi? Berkaitan dengan definisi tadi, sudah benar-benar pernah melakukan hubungan suami istri. Ya. Dan ini mohon maaf, melakukannya benar-benar di kubulnya. Apa kubul? Kemaluannya. Ya. Jadi normal yang dia lakukan. Karena sebagian ulama menjelaskan kalau tindakan, mohon maaf, hubungan suami istrinya tidak normal alias subhanallah, ya, yang dia lakukan adalah tindakan kaum Nabi Nuh, ya, Allah mendatangi pasangan di duburnya, maka apa? Ini ya selain dosa besar, maka apa? Hukumnya berbeda dengan apa? Dengan yang seperti ini, dengan hubungan suami istri yang melalui kubulnya. Nah, kemudian ikhwas sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, syarat yang berikutnya apa? Dalam pernikahan yang sah. Ini juga sudah kita sebutkan dalam definisi tadi. Dan yang terakhir, sudah balik dan akil, ya, sudah balik dan berakal sehat. Demikian. Berarti Pak, kalau misalkan, ya ini disinggung oleh para ulama, ya, ada anak-anak yang sudah dinikahkan dari kecil oleh orang tuanya, kemudian mereka apa? Belum ngerti, atau misalkan salah satunya, ya, yang satu sudah balik, yang satu lagi masih bocil. Ya, misalkan yang perempuan sudah balik duluan, sudah ngerti duluan, kemudian suaminya masih belum paham, ya. Akhirnya apa? Mereka melakukan atau belajar lah. Ya, belajar bersikap dewasa, kemudian melakukan hubungan suami istri. Maka jika yang melakukannya itu meskipun sudah dalam pernikahan yang sah, tapi dia belum balik, dia masih anak kecil, kemudian dia berzina nantinya, na'udzubillah, maka apa? Dia tidak terkena hukum layaknya orang yang sudah dewasa. Jelas kira-kira, ya? Demikian. Baik. Kemudian ikhwas sekalian, antum tahu ya, pernah lihat proses perajaman, bagaimana rajam itu dilaksanakan? Pernah? Kebayang? Ada yang pernah cerita seperti apa tata caranya gitu Pak? Ada? Dulu waktu kecil ada yang cerita, oh caranya itu badannya dikuburkan, tinggal kepalanya saja, kemudian dilempari sampai meninggal. Tapi wallahu a'lam, yang lebih tepat tidak ada syarat seperti itu. Jadi dia ditegakkan, diberdirikan di hadapan masyarakat, kemudian masyarakat melemparinya dengan bebatuan. Batunya yang seberapa Pak? Yang sedang-sedang, jangan yang besar. Yang besar sekali timpuk meninggal, ya. Dan hikmahnya kata para ulama, tatkala mereka ditanya, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hal seperti ini? Kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bahkan kalau nyembelih binatang, bunuh binatang dengan cara yang baik, dengan ihsan. Kok bisa-bisanya ada hukum sekejam ini, kan gitu? Itu sebagian orang yang hanya mengandalkan akalnya. Maka jawabannya apa? Antum perhatikan. Yang namanya ihsan itu bukan bermakna ashal. Yang namanya ihsan itu bukan bermakna paling gampang. Kan ada yang mungkin mikir, kenapa gak hukuman apa? Gak hukuman penggal saja sekali selesai gitu kan? Kenapa harus berdiri di hadapan orang dilempari sampai meninggal? Kenapa? Kan kayaknya kejam gitu kan? Kayaknya gak ihsan. Nah itu memang kalau kita pakai perasaan sendiri, kalau sekadar kita pakai akal sendiri. Ingat, ihsan itu adalah sesuai dengan syariat Allah.
bukan sesuai dengan perasaan kita. Kalau ihsan dalam menyembelih binatang sudah Allah tentukan, demikian pula ihsan dalam menghukum orang yang melakukan pelanggaran. Ya. Dan Allah sudah menegaskan, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Adakah yang lebih baik hukumnya dibandingkan daripada Allah? Dibandingkan Allah enggak ada. Ya, tentunya bagi orang-orang yang yakin, itu yang Allah sebutkan. Kita yakin gak dengan kemahabijaksanaan Allah? Yakin. Kita tahu tidak bahwasanya Allah itu hukumnya terbaik? Tahu betul. Kita yakini itu. Maka apa? Ingat, yang terbaik adalah apa yang sesuai dengan hukum Allah, bukan apa yang paling cepat untuk mematikannya. Dan kalau kita ditanya kata para ulama, kenapa harus kok seperti itu, Pak? Dilempari, kadang kena badannya, kena kakinya, kena kepalanya. Ayo, kebayang gak kira-kira? Karena apa? Yang namanya zina itu kenikmatannya, kata para ulama, dirasakan oleh seluruh tubuhnya. Demikian pula hukumannya, maka harus apa? Mengenai semuanya secara merata. Ya, demikian. Jadi yang dihukum sesuai dengan apa saja yang merasakan pelanggarannya. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya hukuman itu sesuai dengan tindakannya. Gitu ya. Demikian, makanya gak usah zina. Ya, kalaupun di dunia, di Indonesia gak ada hukum rajam, jangan dikira selamat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jam berapa? Wah, alhamdulillah bentar lagi selesai. Jadi gak usah banyak-banyak. Yang berikutnya info sekalian, yaitu tentang zina sudah ya. Yang berikutnya, wan nafsu bin nafsi. Kata Nabi SAW, darah muslim itu tidak halal kecuali yang pertama karena zina, atau yang kedua karena nyawa dibalasnya nyawa, alias kisos. Makanya kita pernah singgung firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasannya dari Allah adalah neraka jahanam. Ya, bukan cuma itu jemaah. Ya, bukan cuma neraka jahanam biasa saja kemudian selesai. Khalidan fiha, diancam bisa sampai kekal dia di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah laknat dia, Allah jauhkan sejauh-jauhnya dari rahmatnya. Ya. Meskipun dia mungkin pernah bunuh orang seakan-akan di dunia ini selamat, gak mau tobat, rasa aman, macam orang munafik ya. Karena orang munafik itu kata Hasan al-Basri apa? Mereka jamaah anak ulang dari awal. Innal mu'mina jama'a ihsanan wa syafaqatan. Orang beriman itu mengumpulkan dua hal. Mereka melakukan kebaikan tapi masih cemas, takut gak diterima oleh Allah. Ya. Kalau orang munafik itu jama'a isaatan wa amna, melakukan keburukan tapi merasa aman, Pak. Melakukan keburukan tapi merasa aman. Itu tanda kemunafikan. Ya, jadi jangan sampai ya kita melakukan tindakan keburukan, bahkan naudzubillah ya, sampai bunuh orang, kemudian apa? Kemudian merasa aman, segera tobat kepada Allah, ya, karena Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah menyiapkan, menjanjikan bagi dia azab yang besar. Baik, pertanyaan Pak, bagaimana? Apakah dikisos juga, Ustaz? Kalau misalkan seorang muslim membunuh orang kafir, dikisos tidak? Dikisos. Berarti kalau perang, ya, antum bunuh musuh, antum harus dibunuh juga? Enggak.
Jadi secara umum gini jamaah, beda ya. Karena mukmin dengan mukmin itu setara dan mukmin dengan orang kafir itu lebih tinggi kedudukannya. Orang beriman itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan orang kafir. Itu secara umum menggambarkan bahwasanya hukumnya berbeda. Tapi mukmin bisa jadi dia harus membayar dia harta untuk menebus tindak kriminalnya. Ya. Demikian. Tapi kalau yang seperti tadi, membunuh dalam peperangan ini dihalalkan. Masih ingat ya, 3 golongan dari orang kafir yang diharamkan. Kalau yang harbi, yang memerangi kita atau dalam kondisi peperangan memang halal. Jangan kepikiran antum bunuh dia kemudian nih ya gantian gitu kan. Jangan. Tapi memang ada 3 golongan dari orang kafir yang tidak boleh kita bunuh. Makanya kita sering ingatkan tentang dulu kejadian bom Bali katanya jihad, bunuh orang kafir. Apakah benar? Tidak semua tindakan membunuh orang kafir itu jihad. Ya, makanya para ulama sudah menjelaskan ada kafir yang namanya kafir mu'ahad. Ada perjanjian damai antara muslim dengan mereka meskipun dulunya berperang. Seperti di zaman Rasul ada perjanjian Hudaybiyah. Mungkin bahasa sekarang itu gencatan senjata. Kalau sudah gencatan senjata sampai masa sekian dan sekian, jangan dilanggar perjanjiannya. Ya. Yang kedua, ada musta'man. Musta'man ini contohnya Pak, misalkan saya ya dari negeri muslim perang sama negeri kafir. Tapi dari negeri kafir ini ada pedagang yang biasanya jualan ke negeri kita. Ya. Dia datang ke negeri kita memang karena kebiasaannya dia berjual beli meskipun dia berasal dari negeri kafir yang sedang berperang dengan kita. Maka jika dia memang dijamin aman di negeri kita untuk berjualan, untuk ngambil jasa dari negeri kita, maka itu dijamin aman di bawah pemerintahan atau dijamin aman oleh orang yang menjaminnya. Ya. Yang seperti ini pun haram untuk ditumpahkan darahnya. Kemudian yang ketiga, ada yang dhimmi. Kafir dhimmi yang bagaimana? Yang tinggal bersama kita, orang kafir tapi tinggal bersama kita di negeri kita. Di negerinya orang muslim. Maka apa? Dia wajib bayar jizyah, bayar upeti kepada pemerintah, bayar pajak lah gampangnya. Ya. Kemudian apa? Dia haram untuk ditumpahkan darahnya. Seperti itu. Jadi kafir itu enggak semuanya halal untuk dibunuh. Enggak semua tindakan membunuh orang kafir itu disebut jihad. Baik jamaah sekalian, ya. Kita lanjutkan. Kemudian di antara yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini terakhir ya, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Yang terakhir orang yang halal ditumpahkan darahnya dari orang muslim adalah jika dia meninggalkan agamanya dan akhirnya memecah belah kaum muslimin. Ya. Namanya orang kafir, namanya orang murtad, sebelumnya bersama dengan kesatuan kaum muslimin, kemudian keluar ya sudah, dia dianggap memecah belah kaum muslimin. Nah, pertanyaannya, apakah ya orang yang murtad itu langsung dihukum mati oleh hakim, oleh pemerintah muslim misalkan menegakkannya, ataukah dia dikasih waktu untuk bertobat kepada Allah? Yang mana? Kasih waktu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih, ini tergantung pandangan dari hakimnya. Ini kalau misalkan orang ini ya tindakannya itu fatal, misalkan ya ada yang sampai mengolok-olok, menghina Allah dan Rasulnya, dan bisa apa? Menimbulkan huru-hara di antara kaum muslimin, bikin fitnah.
ya, bikin kekacauan. Maka apa? Jika memang tidak diharapkan keimanan lagi dari dia, kalau hakim punya ijtihad seperti ini, ya, sudah parah Pak kekufurannya, maka apa? Maka boleh hakim untuk apa? Untuk memutuskan bagi orang ini langsung dihukum mati saja. Tapi ya, mayoritas ulama atau lebih baiknya, bahkan kata beliau juga mengingatkan bahwa setiap orang, baik itu tindakan kemurtadannya besar seperti orang masuk, orang munafik, seperti orang munafik, orang yang menghina Allah dan Rasulnya, ini semua di dalam Al-Quran masih ada dalilnya, kesempatan untuk bertaubat. Maka benar kalau misalkan antum katakan tadi, ya, lebih baik seorang hakim memberikan waktu bagi dia 3 hari, kata para ulama. Setelah dia dinasehati, ya, diperintahkan untuk merenungkan tindakannya. Jika selama 3 hari ini tetap dia teguh dengan kekufurannya, gak mau tobat, gak mau kembali kepada Allah, maka dia dihukum mati dalam kondisi kafir. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Sudah sampai situ dulu ya. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya ke hadis yang berikutnya ya. Hadisnya cukup pendek juga dan cukup masyhur. Dan untuk kali ini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.